Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update lagi mengenai on-chain analysis, tepatnya setelah data CPI Amerika Serikat keluar. Kita tahu bahwa data CPI keluar sebesar 9,1%. Terakhir setinggi ini sekitar 40 tahunan terakhir. Ya, jadi literally mungkin cukup banyak dari kalian ya yang mungkin belum lahir sejak terakhir Amerika Serikat dapat CPI setinggi ini ya. Nah, tapi yang unik adalah kita tahu bahwa secara datanya ya, secara fakta harganya Bitcoin malah meningkat. Jadi pada hari ini kita akan coba bongkar apa saja yang dilakukan oleh para bandar, miners, dan otomatis para leverage traders ya. Tanpa lama lagi langsung kita lihat ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali update mengenai on-chain analysis. Tepatnya on-chain analysis setelah data CPI keluar. Kita tahu bahwa 2 hari lalu, pada tanggal 13 Juli, data CPI sudah keluar. Dan hasilnya jujurnya nggak bagus, ya 9,1%. Terakhir kali setinggi itu kurang lebih di tahun 1970 atau 1980-an, ya, which is a long time ago. Dan kalau kita lihat, ya, secara statistik sebelumnya, tanggal 10 Juni bulan lalu, kita bisa lihat bahwa market malah drop. Ya, BTC drop, Nasdaq, Dow Jones, dan lain-lain semua drop. Tetapi uniknya sekarang, dengan peningkatan CPI yang sekarang jadi 9,1%, pada faktanya Bitcoin malah cenderung meningkat. Ya, sekarang malah di angka 20.700-an, nyaris 21.000. Ya. Nah, jadi kita pada hari ini akan coba lihat apa saja yang dilakukan oleh para retailers, bandar, dan miners saat masa-masa data CPI. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan ngomongin sedikit dulu mengenai our sponsor today, yaitu adalah Huobi Global. Di mana nggak kalah penting ya, pemilihan dari exchanger itu bisa dibilang juga nggak bisa kita remehkan ya. Kita udah capek-capek jago teknik analisis, capek-capek jago on-chain analysis, tapi kita salah pilih ya. Kesannya kita pakai broker atau pakai exchanger yang asal, ujung-ujungnya seringkali kita kena rakpo ya. Nah, maka dari itu pemilihan sangat penting. Nah, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia ya, dengan volume miliaran US dollars. Dan kalau per hari ya, per 24 jam itu bisa sampai jutaan US dollars. Jadi lagi-lagi sangat besar. Dan buat kalian yang mungkin juga promo hunter, kita bisa lihat ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan promo di sini ya. Seperti di sini ada airdrop total 50.000 USDT ya, ini berapa ratus juta ya, kayaknya nggak sampai semiliar tapi nyaris ya. Lalu juga di sini ada ya berbagai macam airdrop ya, plus juga di sini bisa dibilang cukup newbie friendly ya, dimana di sini kita bisa ada quick buy and sell. Buat kalian yang mungkin masih bingung kalau ngelihat spot trading, ngelihat chart juga masih nggak ngerti, tapi ingin nabung cryptocurrency, bisa juga dengan cara quick buy and sell di sini. Dan tentunya juga buat kalian yang sudah lebih advance dan juga bisa ngerti futures trading, di sini juga tentunya lengkap ya. Ada derivatives, ada USDT contracts, coin perpetual, dan lain-lain. Ya, jadi jangan lupa untuk bisa menggunakan Huobi Global. Dan buat lo yang belum punya akun, bisa cek link reflektor di bawah. Ya, sekarang kita akan masuk lagi ke on-chain analisisnya. Oke, dan seperti biasa sebelum kita masuk, gua akan coba kasih penjelasan simple mengenai apa itu on-chain analysis ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency ya. Nah, di mana sesuai dengan namanya on-chain ya, mereka melihat data dari blockchain. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, tapi apa yang bikin data dari blockchain ini kita bisa percaya? Nah, itu dia yang unik, ya, terutama Bitcoin, ya. Di mana data dari blockchain, terutama Bitcoin ini, ya, adalah immutable, ya, tidak pernah bisa berubah. Dari sejak awal 2009 sampai detik ini, tidak ada transaksi yang miss sekalipun, dan tidak pernah ada order yang berubah. Dan yang unik juga adalah karena sistem Bitcoin ini, atau lebih tepatnya blockchain, ya, membuat Bitcoin ini menjadi suatu open ledger yang transparan, ya, jadi kita bisa dilakukan audit kapanpun yang kita mau ya, tanpa harus kita minta compliance dari ya Bitcoin, karena lagi-lagi Bitcoin hanya sebuah software. Jadi di waktu bersamaan pun ini menunjukkan harga atau kenapa Bitcoin menjadi berharga ya, karena lagi-lagi dia adalah suatu open ledger ya, yang bisa diaudit kapanpun. Dan kebayang dari 2009 sampai detik ini nggak pernah sekalipun ngejam, transaksi semua selalu tersalurkan ya, tidak ada yang bisa menghentikan ya. Jadi lagi-lagi itu dia
kurang lebih lah gambaran dari on-chain analysis. Nah, tetapi kita tahu bahwa on-chain analysis ini kenapa kita menggunakan CryptoQuant? Ya, nggak harus CryptoQuant sebenarnya. Kalau lu mau beli yang lain juga ada ya, ada Glassnode itu berbayar ya, dan ada beberapa tempat lain. Tapi intinya ya, mereka ini adalah suatu UI ya atau user interface yang kita bisa lihat untuk memvisualisasikan data secara on-chain. Karena kalau kita mau ambil data mentahnya, kita sebagai manusia normal ya, sulit untuk bisa mencerna apa yang terjadi. Karena dalam 1 detik bisa terjadi beberapa transaksi. Untuk BTC seingat gue belasan ya. Kalau nggak salah mungkin di bawah belasan. Kalau Solana itu bisa sampai ratusan ribu. Maka dari itu ya nggak make sense kalau kita coba untuk analisa satu persatu secara mentah. Maka dari itu kita menggunakan UI seperti CryptoQuant untuk memvisualisasi data ya. Nah, jadi seperti biasa kita akan buka dengan net flow. Pertanyaan yang sering juga terjadi, Bang, kenapa nggak bahas outflow aja atau inflow? Nah, net flow ini adalah inflow dikurangi outflow. Jadi ini sudah selisih ya. Lu saat ngelihat sekali data ini nggak perlu lagi lihat inflow outflow secara satu-satu. Ya, jadi cara bacanya seperti ini ya. Andaikan kita ambil contoh pada tanggal 14 Juni. Nah, pada tanggal 14 Juni ini artinya cenderung banyak orang yang mengirim ya BTC mereka dari wallet ya ke exchanger. Nah, artinya apa? Kita baca di sini ya. Apabila high value ya ini mengindikasikan selling pressure. Jadi lucu. Kalau di sini candle-nya hijau biasanya kan bullish artinya kalau kita baca chart ya. Tapi kalau di sini hijau ini justru pertanda bearish. Karena kenapa? Kecenderungannya ini akan banyak inflow dan kalau kalian kirim BTC kalian ke exchange, kemungkinan besar mau ngapain? Kemungkinan besar mau take profits atau cut loss. Ya, maka dari itu ini masuknya menjadi ke apa namanya selling pressure ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan kalau merah otomatis vice versa ya. Kalau merah ini artinya orang banyak yang mengeluarkan BTC dari exchange. Artinya dia kemungkinan besar akan hold untuk jangka yang lebih panjang ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke analisanya ya. Jadi kita lihat nih ya sejak pada ya drop dari sini yang cukup signifikan di Juni awal ya sampai drop paling dalamnya itu sekitar 18 Juni. Kita bisa lihat kecenderungannya banyak akumulasi. Nah, beberapa hari ke belakang ini kita bisa lihat cenderung sedikit ya terjadi beberapa inflow ternyata. Ini adalah data dari exchange net flow ya. Jadi ini kasarnya adalah data dari para retailers dan bandar. Nah, kalau kita bisa lihat ternyata dalam ya beberapa hari ke belakang ini ada terjadi outflow ya pada tanggal 10 dan 11 Juli. Tapi kita bisa lihat cenderungnya 4 hari ke belakang dia lebih cenderung banyak inflow. Ya, jadi kalau kesimpulannya para retailers dan bandar lebih banyak menjual atau possible selling BTC mereka ya. Nah, selanjutnya ya data yang kita akan bandingkan adalah dengan para miners ya. Nah, para miners ini ya basically cara ngitungnya sama-sama net flow, tetapi kenapa ini dibilang data miners? Karena wallet yang terkonek di sini adalah wallet dari mining pool ya seperti 1Thash, Npool, Binance Pool, Bitfury dan lain-lain ya. Nah, jadi hari ini kita akan pakai all miners ya dan kita akan lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan ternyata kita bisa lihat di sini ternyata para miners pun cenderung lebih banyak inflow dalam beberapa hari terakhir ya. Jadi bisa kita lihat para miners dan para ya basically miners, retailers dan bandar cenderung lebih banyak inflow. Nah, tetapi yang cukup uniknya adalah ya harga naik ya, harga naik. Jadi apa yang terjadi ini? Karena secara spotnya ya, secara market spotnya lah, itu cenderung lebih banyak inflow. Nah, inflow adalah possible selling, harusnya selling pressure. Nah, apa yang membuat BTC naik ya? Nah, kemungkinan besar itu nanti kita akan lihat di leverage. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan masuk dulu ke data MPI. Jadi kesimpulannya untuk net flow cenderung banyak inflow ya. Artinya apa? Para miners, retailers dan bandar cenderung lebih banyak possible selling BTC mereka. Oke, dan selanjutnya mumpung kita sudah bahas mengenai miners, kita akan geser ke miners position index. Apa itu miners position index? Nah, jadi MPI ini adalah rasio antara total miner outflow dengan 1 year moving average of total miner outflow. Waduh bang, bahasa dewa, artinya apa? Ya, andaikan high value ya atau garis biru ini menembus titik merah ya, itu menunjukkan bahwa para miners lebih banyak mengirim koin mereka atau mengirim BTC mereka dalam konteks ini ke exchanger dengan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
ya. Vice versa, apabila low value ini menunjukkan bahwa para miners cenderung lebih sedikit, ya. Nah, jadi kalau di atas garis merah di sini ya, kita bisa lihat nih. Di atas garis merah ini adalah possible selling, ya. Sementara kalau di bawah dari garis hijau ini artinya mereka cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, yang unik adalah kita bisa lihat beberapa hari ke belakang, walaupun pada faktanya para miners beberapa hari seperti 14 Juli, tanggal 12, tanggal 11, tanggal 10, mereka cenderung banyak inflow, tetapi data MPI-nya menunjukkan bahwa mereka malah cenderung di bawah dari garis hijau. Jadi walaupun benar terjadi banyak inflow ya ke exchanger, tetapi pada faktanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini lebih sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa para miners dibandingkan dengan ya lagi-lagi data tahun lalu lebih sedikit menjual BTC. Ya, jadi kurang lebih itu dia kesimpulan dari MPI pada on-chain kita pada hari ini. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ya, ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Waduh bang, bahasa dewa, simpelnya apa? Simpelnya, semakin tinggi garis biru ini atau garis ungu ini, semakin besar leverage yang dipakai oleh kalian pemain futures trader. Nah, otomatis kalau sudah over leverage, yang biasanya terjadi adalah likuidasi. Nah, pertanyaannya ada berapa jenis? Ada dua, ya. Ada apa namanya short squeeze, ada long squeeze, ya. Yang pertama adalah short squeeze dulu. Nah, ciri-ciri short squeeze adalah estimated leverage ratio-nya drop dan harga naik. Terjadi penyilangan antara si garis biru dengan garis putih, ya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena posisi short yang terkena likuidasi. Ya, makanya disebutnya sebagai short squeeze. Nah, buat kalian yang bingung apa hubungannya, ya, posisi short ini adalah suatu selling pressure, ya. Nah, pertanyaannya, kalau selling pressure itu hilang, apa yang terjadi? Kalau selling pressure hilang, harga naik. Nah, kebayang nih, ada satu orang yang misalnya punya posisi short di sini. Dia kena likuidasi. Karena dia kena likuidasi, harga naik sedikit. Nah, si B, harga likuidasinya di sini. Dia kena lagi, dan kena lagi. Apa yang terjadi? Terjadi suatu efek domino, ya, di mana posisi short yang satu membakar posisi short yang selanjutnya. Ya. Nah, ini yang seringkali disebut sebagai short squeeze. Nah, selanjutnya yang kebalikannya adalah long squeeze. Nah, long squeeze sesuai dengan namanya, ya, dia yang kena squeeze adalah posisi long. Contoh jelasnya adalah seperti di sini, ya, di mana harga dengan estimated leverage ratio turunnya bersamaan, ya, di sini sama-sama turun. Artinya apa? Leverage berkurang karena banyak posisi short yang terkena likuidasi. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi dalam beberapa hari ke belakang? Ya, kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan leverage yang nggak main-main. Ya, dan kalau kita lihat di sini, ternyata sudah mulai ada drop di sini. Ya, nah ternyata drop ini bersamaan kurang lebih dengan harga Bitcoin yang drop juga dari 21.500-an. Ya, kalau secara TA-nya kita tahu bahwa itu dia kena resisten daerah situ, ya. Nah, ternyata secara estimated leverage ratio-nya pun dia turun, ya. Berarti banyak posisi long yang terlikuidasi saat BTC terjun dari 21.500 ke daerah 19.000. Bahkan lebih rendahnya itu pernah sampai 18.900, ya. Nah, sekarang ya, yang membuat ini naik lagi, kita bisa lihat bahwa ternyata secara leverage-nya mulai kembali meningkat. Jadi lagi-lagi nih, bisa saja keulang lagi dan ada kemungkinan peningkatan harga dari sekarang ini karena leverage. Nah, tinggal pertanyaannya satu, ya. Yang selanjutnya terliquidasi apakah posisi long atau posisi short, ya. Karena kalau sampai nih, ini secara TA ya. Kalau buat kalian yang nggak tahu secara TA-nya boleh lihat ke DCWT Tri pagi, ya. Andai kan dia bisa tembus, ya, sorry ini salah tarik sedikit. Kalau dia bisa tembus nih, dia bisa tembus dari 21.000, kemungkinan besar ya dia bisa saja malah melikuidasi posisi short, ya, dan estimated leverage ratio juga bisa turun, ya. Nah, jadi maka dari itu kita harus lihat nih, apakah dalam beberapa hari ke depan BTC bisa terus mempertahankan momentum naik dia atau tidak. Kalau dia bisa terus mempertahankan ke 21.500 dan menjadikan 21.500 sebagai support, nah kemungkinan besar yang terkena likuidasi adalah posisi short, ya. Nah, jadi ini juga sekalian ya, gue ingin mengingatkan juga bahwa on-chain ini bukan pengganti TA. Ya, jangan sampai kalian berpikir bahwa, wah ini nih, namanya bandar monologi lah, atau apalah ya. Wah, ilmu bandar, kita lihat bandar pasti benar. Justru, ya, ini terbukti bahwa para bandar pun sering kali salah. Ya, kita bisa lihat tadi pada faktanya, para bandar saat
Bitcoin mau naik, dia malah banyak inflow, ya, banyak possible selling. Nah, jadi justru menunjukkan bahwa bandar nggak selalu benar, gitu ya. Jadi lagi-lagi tujuan dari on-chain analysis ini adalah membantu ya menjadi tambahan lagi untuk technical analysis. Makanya gue bilang tadi yang menjadi penentuan adalah apakah Bitcoin bisa keluar dari price range 21.500 ke di bawahnya 18.900-an, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita tunggu dalam beberapa hari ke depan apakah Bitcoin bisa mempertahankan momentum dia atau tidak. Oke, dan yang terakhir seperti biasa kita tutup dengan Bitcoin MVRV ratio, ya. Nah, MVRV ratio ini adalah lagi-lagi suatu rasio antara coins market cap dengan realized cap. Nah, ini menunjukkan apabila harga Bitcoin ini sedang overvalue atau tidak, ya. Historically, apabila menembus 3,7 alias titik-titik merah, ya, titik merah dan bagian merah ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedang overvalued, dan vice versa. Apabila di bawah dari titik-titik hijau, ya, ini menunjukkan bahwa dia sedang undervalued. Maka dari itu, kalau simpelnya kita bisa gunakan seperti RSI, ya. Jadi saat di bawah dari 1 itu seperti di bawah dari 30. Sementara kalau nembus dari 3,7 ini seperti nembus dari 70, ya. Alias undervalued oversold atau overbought, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kondisinya dia sedang di bawah, ya, dan sudah cukup lama di bawah sini. Jadi, lagi-lagi secara TA dan secara on-chain ini menunjukkan bahwa adalah tempat yang bagus untuk akumulasi Bitcoin. Ya, jadi ya makanya kalau gue pribadi ya tetap akumulasi. Dan kalau lu yang pengen tahu spesifiknya di mana harganya, ya lu bisa ngikutin DCWT kita, ya. Itu tentunya juga lu bisa cek di playlist kita. Itu setiap hari ya, atau nyaris setiap hari gue update mengenai price ya, buy limit dan lain-lain untuk cryptocurrency, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di waktu bersamaan kita nggak bisa juga menutup mata bahwa the Fed pada akhir bulan masih ada rencana untuk meningkatkan interest rate. Nah, tentunya itu secara historically berpengaruh terhadap harga Bitcoin, ya. Apabila peningkatan interest rate-nya besar, biasanya ya Bitcoin mengalami pelemahan secara harga. Ya, jadi lagi-lagi nggak berarti karena ini menunjukkan dia undervalued pasti harga langsung pump setelah ini. Karena pada faktanya kita bisa lihat sudah cukup lama MVRV ratio ini sudah di bawah dari 1, ya. Tapi kalau kita lihat secara historically, saat dia kena daerah 1 atau di bawah 1, ini adalah lagi-lagi tempat yang bagus untuk akumulasi in hindsight, ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau gua pribadi tetap akumulasi, tapi sekali lagi bukan all in. Ya, kalau udah all in, mau di posisi manapun biasanya kita udah nggak pakai akal sehat. Ya, jadi seringnya kita lebih menggunakan hati, menggunakan perasaan. Ujung-ujungnya kalau trading dengan perasaan rata-rata jebol, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV. Lagi-lagi penekanannya adalah secara TA, kalau lo ngikutin DCWT pasti tahu, ya, ini daerah yang bagus karena di dekat-dekat EMA 200 weekly. Dan secara on-chain pun kita bisa lihat MVRV menunjukkan bahwa dia sedang undervalued, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Oke, kesimpulannya adalah kita bisa lihat, ternyata ya cukup uniknya para miners, bandar, dan retailers cenderung lebih banyak inflow dalam beberapa hari ke belakang, walaupun harga meningkat. Ya, tapi tentunya dengan catatan MPI untuk para miners lebih rendah dengan ya tahun sebelumnya. Ya, nah selain dari itu juga ternyata yang cukup menarik adalah dengan peningkatan harga lagi ini, estimated leverage ratio kembali meningkat. Ya, jadi kemungkinan besar peningkatan harga ini karena leverage. Nah, jadi menurut gua nih ya, secara penentuannya, apabila Bitcoin bisa menembus lagi 21.500 dan menjadikan 21.500 sebagai support, kemungkinan besar yang kena likuidasi adalah posisi short. Tapi kalau dia lagi-lagi terpantul di 21.500, atau lebih tepatnya bukan terpantul, tapi ke reject di daerah situ, kemungkinan besar akan lebih ke long squeeze, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di Huobi Global, bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.